Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Septiandi dengan NIM 2118172. Di sini saya akan menyampaikan materi khutbah yang berjudul Racun-Racun Hati. Sebagai syarat pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh dosen Ustadz atau Melva Nelodi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usi binafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di awal khutbah ini khatib mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada sedetik pun dalam hidup kita kecuali nikmat Allah menyertai kita. Kita bisa beraktivitas, masih bisa bernafas, semua adalah nikmat Allah. Mungkin banyak orang yang mengeluh dan tidak menyadari nikmat-nikmat ini karena mereka sudah terlalu dipengaruhi budaya materialisme. Bahwa bicara nikmat selalu diasosiasikan dengan kekayaan, harta benda, dan parameter-parameter materi lainnya. Jika belum kaya, maka belum mendapat nikmat. Jika belum memiliki jabatan, maka merasa belum mendapat nikmat. Padahal pada hakikatnya, nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Tanpa keduanya, nikmat-nikmat lain di dunia ini justru tidak berharga sama sekali. Salawat dan salam atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan terbaik, panutan yang mulia dan contoh yang sempurna. Kedudukan beliau begitu tinggi, dan kita semua berharap bisa meneladaninya serta mengikuti petunjuknya yang tidak lain berupa as-sunnah. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah menegaskan bahwa di akhirat nanti tidak berguna apapun yang dimiliki oleh manusia kecuali jika ia datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang artinya yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran Surah As-Suara ayat 88 dan 89. Untuk menjaga agar hati kita tetap bersih, kita perlu menghindari diri dari 5 racun. 5 racun hati. Yang pertama, bicara yang berlebih-lebihan. Lidah adalah nikmat, namun ia bisa berubah menjadi azab saat manusia tidak pandai menjaganya. Bahkan Rasulullah memperingatkan kebanyakan manusia disiksa di neraka karena tidak mampu menjaga lidah ini. Tidaklah manusia itu wajahnya dipanaskan dengan api neraka, melainkan karena akibat dari lidahnya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Hakim. Itulah jika lidah telah membuahkan pembicaraan yang berlebihan. Pembicaraan yang berlebihan adalah pembicaraan yang membawa mudarat atau kadar mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Apalagi jika tidak ada kemanfaatan sama sekali dalam pembicaraan itu. Pembicaraan berlebihan juga bisa berwujud dusta, menghina orang lain, mengolok-olok orang lain, atau menyakiti orang lain. Terlebih jika pembicaraan berlebihan itu sudah tergolong fitnah. Na'udzubillah min zalik. Sebaliknya dengan lidah pula, manusia bisa selamat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, maka tempat akhirnya adalah surga. Di sana ia mendapatkan kebahagiaan abadi, kebahagiaan yang tiada putusnya, karena lidah juga. Uqbah pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apa yang bisa menyelamatkan diriku?" Rasulullah menjawab, "Jagalah lidahmu." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Yang kedua, memandang yang berlebih-lebihan. Allah juga memberikan nikmat mata dan penglihatan kepada kita. Ini merupakan nikmat yang sangat besar dan orang-orang rela membayar mahal untuk mendapatkan penglihatan yang sempurna. Namun bersamanya ada racun hati saat pandangan tidak terkendali. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk mengenai hal ini kepada orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, untuk ghadul basar. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yu'du man absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa kullil mu'minati ya'dudna min absarihinna wa yahfazanna farujahun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31. Memandang berlebihan merupakan racun hati. Itulah saat kita memandang lawan jenis tanpa kendali, dengan disengaja. Bukan pada pandangan pertama yang secara kebetulan kita dapatkan. Pandangan berlebihan ini sudah tergolong zina mata
dan ia adalah racun hati yang berbahaya. Telah ditetapkan atas manusia bagiannya dari zina. Ia pasti mendapatkan hal yang demikian itu. Zinanya kedua mata adalah memandang. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga ada bergaul atau berinteraksi yang berlebih-lebihan. Manusia memang membutuhkan pergaulan dan interaksi dengan sesamanya. Sebab manusia adalah makhluk sosial yang takkan mampu hidup sendiri tanpa campur tangan orang lain. Namun pergaulan dengan sesama ini pun harus tetap dalam kerangka agama. Bukan pergaulan yang seenaknya, tanpa batas dan tanpa aturan. Memilih teman bergaul juga harus diperhatikan. Sebab interaksi dengan orang lain atau lingkungan selalu mengakibatkan salah satu dari dua hal mempengaruhi atau dipengaruhi. Mewarnai atau terwarnai. Karenanya kita perlu menjaga dengan siapa kita bergaul dan bagaimana agar pergaulan kita tetap dalam batasan-batasan syar'i. Terutama jika pergaulan itu terhadap lawan jenis. Allah berfirman yang artinya, janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Yang keempat yaitu makan yang berlebih-lebihan. Makan yang berlebihan adalah racun hati berikutnya. Ia bisa menjadi sumber penyakit, juga bisa mengotori dan mematikan hati. Selain porsinya yang wajar dan seimbang, makanan yang masuk ke perut kita hendaklah dijaga agar memenuhi dua kriteria, halal dan thayyib. Makan yang ideal adalah sepertiga kapasitas perut kita. Sepertiganya lagi diisi air dan sepertiganya lagi untuk ruang udara. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah manusia memenuhi suatu bejana yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah ia memakan beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang belulangnya. Jika ia harus mengisi perutnya, maka sepertiga untuknya adalah makanannya, sepertiga untuknya adalah minumannya, dan sepertiga untuknya adalah nafasnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan yang kelima itu ada tidur yang berlebih-lebihan. Ini biasanya berhubungan erat dengan makanan. Makan yang berlebihan akan cenderung mengakibatkan tidur yang berlebihan. Jika dua paket ini sudah berkumpul, maka berikutnya adalah kejelekan dan kemaksiatan yang mendominasi. Kita perlu berhati-hati. Jamaah Jumat rahimakumullah, semoga 5 racun hati ini tersebut bisa kita hindari, dan Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya pada kita, sehingga kita tetap terjaga. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba' Faya ayyuhan nasu ittaqullaha fima amara wantaku amma naha wa'lamu annallaha amarukum bi amrin bada'i fihi binafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Jamaah Jumat rahimakumullah, bicara berlebihan, memandang berlebihan, bergaul berlebihan, makan berlebihan, dan tidur berlebihan merupakan racun-racun hati yang tidak hanya bisa mengotori hati, tetapi juga bisa mematikan hati kita. Jika demikian, maka tidak ada pilihan lain
kecuali kita harus menghindarinya, menjauhinya. Tanpa itu, apalah yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah kelak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim wa ala ali Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma anil khulafa'ir rasidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambakiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azzilas syirqa wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasarat din wakhzul man khazalal muslimin wadammir a'da ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'annal bala'a wal waba wazzalazila wal mihana wasu'al fitnah wal mihana ma zahara minha wa ma batana an baladina Indonesia khassah wasairil buldanil muslimin ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wazkurullahal azim yazkurukum waskuruhu ala ni'amihi yazidkum wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah.